Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman, selama ini kita mempelajari dasar-dasar organisasi ini dan bisa dikatakan bahwa suatu organisasi akan bisa eksis apabila tetap memperhatikan lingkungan eksternal di mana organisasi tersebut berada. Nah, saat ini di era teknologi digital ini, organisasi juga harus memanfaatkan teknologi digital tersebut dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam organisasi tersebut. Nah, mulai pertemuan kali ini dan nanti seterusnya sampai sebelum ujian akhir semester, saya akan menyampaikan tentang teknologi digital. Apa dan bagaimana teknologi digital tersebut dan bagaimana dimanfaatkan oleh organisasi dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Baik, saya akan share materinya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Baik, kita mulai dari merubah sudut pandang melalui pemanfaatan teknologi digital yang positif. Nah, pengertian teknologi digital tersebut adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Di sini ada dua, yaitu teknologi digital dan teknologi analog. Teknologi digital itu sistem penghitung sangat cepat dengan memproses informasi berupa kode digital atau nilai-nilai numerik. Sedangkan teknologi analog adalah alat yang sederhana dengan program tertentu yang sudah diatur dengan pengaturan tertentu seperti komputer analog. Kemudian ini kelebihan teknologi digital. Yang pertama, data yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Kemudian berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat digunakan. Kemudian juga biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Selanjutnya, kelebihan yang lain adalah membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi semakin menarik, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan akses informasi, proses perdagangan dilakukan secara elektronik, transaksi secara daring, membantu proses komunikasi pemerintahan. Nah, ini ada contoh pembaruan teknologi digital. Yang pertama ini dulu mesin tik ini ya, sekarang komputer menggantikan mesin ketik. Mesin ketik sendiri merupakan salah satu cara revolusioner yang berhasil ditemukan manusia untuk menggantikan metode tulis tangan. Itu awal ditemukannya mesin ketik itu juga sudah menjadi suatu pembaharuan teknologi ya, karena sebelumnya semua manusia menulis dengan tangan. Setelah adanya mesin ketik, ada revolusi baru, yaitu munculnya komputer, di mana komputer tidak hanya membuat proses menulis jadi lebih mudah, tapi juga memungkinkan kita dapat mengubah tulisan secara langsung sebelum mencetaknya ke kertas. Berikutnya ada belanja online menggantikan belanja offline. Dulu, untuk membeli pakaian hingga buku, kita harus rela menyisihkan waktu dan tenaga untuk menemukan yang sesuai keinginan kita dengan cara memasuki toko per toko. Bagi kamu yang sibuk, belanja offline seperti ini tentu sangat tidak efisien. Sekarang sudah ada online shop dengan segala kemudahannya. Selain bisa memilih variasi produk yang banyak, kamu juga bisa menghemat waktu tanpa harus keluar rumah. Nah, pesan tiket tanpa harus antre. Sebelum munculnya layanan pemesanan tiket online, masa-masa menjelang mudik adalah waktu yang paling mendebarkan. Untuk kamu yang harus pulang kampung, memesan tiket bisa menjadi tantangan tersendiri. Sekarang, karena kehadiran aplikasi pemesanan tiket perjalanan mulai dari pesawat, kereta api, hingga kapal laut, diakui sukses memangkas semua masalah sekaligus mengefisienkan waktu dan tenaga kita. Nah, berikutnya beralihnya televisi analog ke televisi digital. Salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat di era digital ini adalah penggunaan teknologi baru, yaitu televisi. Jika dulu kita hanya bisa menonton televisi dengan saluran analog yang memanfaatkan spektrum radio yang terbatas, sekarang semua orang bisa menikmati tontonan serba digital.
Siaran analog memiliki kekurangan dari segi daya tangkapnya yang terbatas. Artinya, ketika lokasi penerimaan jauh dari titik transmisi, maka gambar dan audio yang diterima juga tidak maksimal. Kemudian munculnya layanan streaming video on demand. Kemunculan beragam teknologi baru mau tidak mau juga mengubah pola konsumsi kita sebagai penikmatnya. Dulu menonton televisi dianggap sebagai satu-satunya sarana hiburan. Tetapi semakin tinggi kesibukanmu, kesempatan untuk menonton televisi juga semakin berkurang. Disinilah kamu memerlukan media baru yang memungkinkan untuk menonton semua acara yang kamu suka. Kapanpun kamu mau tanpa harus bergantung pada jam tayang seperti televisi. Nah, berikutnya munculnya smartphone. Hampir semua lapisan masyarakat, bahkan tidak memandang umur, kini menjadikan smartphone sebagai barang penting yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudahan dalam mengakses informasi, mencari hiburan, mempermudah pekerjaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern dengan kegiatan yang semakin padat. Puncak paling tinggi dari perubahan teknologi digital ini terjadi ketika muncul ponsel pintar atau smartphone. Teknologi mobile satu ini berhasil merangsang banyak sektor untuk go digital. Fungsi dari smartphone ini sendiri tidak hanya sebatas untuk melakukan komunikasi saja, tapi juga hal-hal lain yang memang namanya juga smartphone ya, sehingga telepon itu bisa dimanfaatkan semuanya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian manfaat teknologi digital bagi pendidikan anak. Era digital saat ini sudah masuk pada kalangan anak-anak, di mana anak-anak zaman sekarang dimanjakan dengan gadget dan kemudahan mencari segala sesuatu melalui dunia digital. Semakin mengerti anak, maka semakin besar pula rasa ingin lebih tahu terhadap sesuatu. Apalagi media digital berisi dengan konten-konten beragam. Nah, ini salah satu manfaatnya itu adanya komunikasi. Komunikasi semakin mudah dengan chatting dan video call. Jika dimanfaatkan anak dengan benar, dapat mempererat hubungan dengan keluarga. Yang kedua, meningkatkan peran layanan publik. Layanan publik bisa diperbaiki dengan sarana pelaporan oleh anak atau oleh orang tua. Yang berikutnya, sebagai sumber informasi. Semua jenis informasi mudah didapatkan, namun harus dengan pengawasan orang tua. Kemudian, pembelajaran jarak jauh. Belajar semakin mudah, tukar pikiran, mendapatkan bahan dan ujian secara online. Nah, berikutnya adalah jejaring sosial. Jejaring sosial bisa tercipta melalui media sosial, baik teman lama ataupun teman baru. Yang berikutnya bisa membangun kreativitas. Banyak ide yang bisa dilihat dan dikembangkan oleh anak. Nah, ini manfaat teknologi di bidang kesehatan. Yang pertama, mempermudah pasien, yaitu hadirnya teknologi sangat memudahkan pasien terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Hanya dengan ponsel atau komputer, kini pasien dapat mengakses berbagai macam informasi kesehatan di internet. Manfaat kedua, yaitu mempersingkat waktu tunggu pasien. Anda tidak perlu menunggu lama. Anda dapat membuat janji secara online, lalu melakukan konsultasi secara tatap muka di pelayanan kesehatan. Anda juga bisa membuat janji untuk melakukan konsultasi secara online dengan dokter. Manfaat ketiga di bidang kesehatan yaitu mempermudah dokter dan tenaga medis lainnya dalam menolong pasien. Dengan adanya perkembangan teknologi di bidang kesehatan, dokter dan tenaga medis lainnya jadi lebih mudah dalam menjangkau pasien. Kini hanya dengan koneksi internet dan ponsel, dokter dan tenaga medis lainnya dapat menolong pasien tanpa harus bertatap muka. Yang berikutnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi alat-alat kesehatan juga mengalami kemajuan. Berbagai macam alat kesehatan yang mempermudah dokter dalam mendiagnosis dan menangani pasien. Beberapa teknologi yang mempermudah dokter dalam menangani pasien misalnya adalah alat cuci darah. Kemudian berikutnya, penyimpanan dan perawatan data menjadi lebih mudah. Teknologi tidak hanya memudahkan dari sisi pasien dan tenaga medis saja, namun ternyata juga membantu sisi penyedia layanan kesehatan.
Dengan adanya teknologi, penyedia layanan menjadi lebih mudah dalam menyimpan data-data penting milik pasien seperti rekam medis atau data penting lainnya. Nah, ini manfaat teknologi di bidang keuangan. Bank Indonesia saat ini memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan layanan kepada para nasabahnya dengan berbagai keuntungan, yaitu yang pertama, uang elektronik. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer. Yang kedua, ATM. Dengan adanya ATM sekarang ini, setiap transaksi akan semakin mudah hanya dengan pergi ke mesin ATM terdekat. Kemudian ada mobile banking. Layanan ini membuat nasabah suatu bank mampu melakukan transaksi perbankan serta melihat informasi tentang rekeningnya hanya melalui smartphone. Berikutnya, manfaat teknologi di bidang pertanian. Yang pertama, adanya penyebaran informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyebarkan berbagai informasi ke masyarakat melalui teknologi seperti SMS, internet, sosial media, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya pemetaan. Pemanfaatan sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan untuk pemetaan lahan pertanian, pemetaan potensi lahan, pemetaan rawan bencana di lahan pertanian, pemetaan penyebaran hama dan penyakit. Yang ketiga, untuk manajemen dan tata kelola. Teknologi informasi dapat digunakan untuk berkoordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses pertanian, termasuk juga dengan petaninya itu sendiri. Koordinasi dapat dilakukan melalui SMS, email, chatting, messenger, atau membangun sistem aplikasi untuk koordinasi sendiri. Yang berikutnya, untuk analisa data atau evaluasi dan prediksi. Dengan memanfaatkan teknik data warehouse, maka data-data pertanian selanjutnya dapat diolah untuk mengevaluasi suatu kegiatan pertanian atau suatu kegiatan untuk memprediksi kegiatan pertanian. Terdapat teknik DSS atau data mining untuk mengevaluasi dan memprediksi data pertanian. Hal ini sudah dilakukan oleh BPS, jadi data BPS itu sudah bisa memprediksi sekian tahun ke depan tentang data-data kondisi real yang akan terjadi di masa depan. Ini menggunakan analisis data. Yang berikutnya ada pembelajaran. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membuat sistem pembelajaran pertanian bagi masyarakat, sehingga masyarakat petani dapat belajar secara mandiri atau kelompok dengan memanfaatkan teknologi informasi. Bentuk media pembelajaran bisa berupa web-based learning, atau CD interaktif. Nah, berikutnya manfaat teknologi di bidang bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis, akan memberikan dampak positif yang besar untuk jalannya bisnis yang kita bangun. Berikut beberapa manfaat penting teknologi informasi dalam bidang bisnis. Pertama, munculnya peluang bisnis baru atau e-bisnis. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. Kemudian dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit. Kemudian mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama, dan bisa melakukan telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Kemudian akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan fax atau pos. Kita dapat menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia dan dapat berinteraksi langsung melalui komputer. Berikutnya, komunikasi yang cepat. Fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan kecepatannya berkomunikasi dengan orang yang dituju. Seperti email yang telah banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen. Chat atau video conferencing juga mempercepat komunikasi. Berikutnya ini ada video slide sedikit ya. Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren digitalisasi di berbagai negara. Teknologi
teknologi digital bantu tekan penularan virus sambil tetap bantu aktivitas tetap berjalan. Saat normal baru dimulai, aktivitas perlu berjalan dengan tetap menjaga jarak fisik antar sesama. Ternyata pandemi menjadi stimulus bagi masyarakat untuk lebih menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Tren teknologi apa saja yang berkembang di masa pandemi? Belanja online, pesan antar makanan, dan kebutuhan pokok. Banyak dari kamu pasti menghabiskan berjam-jam setiap hari selama karantina untuk mengisi keranjang belanja di marketplace favorit atau sibuk mencari voucher potongan setengah harga untuk delivery makan siang. Belanja online dan pesan antar makanan saat pandemi menjadi favorit banyak orang. Sekitar 301.000 UMKM beralih ke digital selama pandemi, dengan potensi 171 juta pengguna internet. Survei mengatakan 70% warga Indonesia juga lebih memilih untuk belanja online selama pandemi. Sistem pembayaran digital. Virus mungkin saja menempel di uang tunai. Maka saat AKB dimulai, pembayaran digital tanpa kontak, seperti kartu atau dompet elektronik, adalah metode pembayaran yang direkomendasikan. Pembayaran digital memungkinkan orang untuk melakukan pembayaran barang, layanan, dan tagihan dengan lebih cepat dan minim kontak fisik. Sepanjang PSBB bulan April lalu, Bank Indonesia mencatat kenaikan transaksi uang digital atau uang elektronik mencapai 64,48%. Teknologi penunjang kerja remote. Saat instansi pemerintahan dan swasta mengikuti anjuran work from home, bekerja jarak jauh memanfaatkan teknologi seperti ruang rapat virtual, penyimpanan berbasis cloud, aplikasi manajemen proyek, dan bahkan teknologi pengenal wajah yang memungkinkan seseorang untuk tampil di depan latar belakang virtual untuk menjaga privasi rumah. WhatsApp melaporkan adanya peningkatan pengguna hingga 40% selama pandemi berlangsung. Aplikasi telekonferensi Zoom juga melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 85% hanya dalam waktu 3 bulan, yakni mencapai 166 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Inovasi belajar jarak jauh. Pada pertengahan April, 191 negara mengumumkan penutupan sekolah dan universitas, yang berdampak pada 1,57 miliar pelajar. Banyak lembaga pendidikan mulai menawarkan kursus online untuk memastikan pendidikan tidak terganggu selama karantina. Guru dan siswa juga dituntut menggunakan teknologi digital untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti telekonferensi. Selain itu, teknologi virtual tour dan augmented reality juga populer di pendidikan non-formal. Tapi ada kekhawatiran bahwa teknologi bisa memperlebar kesenjangan antar siswa karena perbedaan tingkat literasi digital dan kepemilikan fasilitas. Telehealth. Rumah sakit jadi tempat yang paling rentan dalam penularan virus di tengah pandemi. Teknologi telehealth memfasilitasi layanan kesehatan jarak jauh, seperti konsultasi dokter lewat aplikasi dan diagnosis otomatis dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI. Biasanya, AI akan mengajukan pertanyaan untuk mendeteksi kemungkinan gejala dan memberikan saran. Apakah kita perlu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, atau istirahat dan makan sehat saja sudah cukup? Digital Entertainment. Sementara beberapa tempat hiburan ditutup dan berbagai acara ditunda, orang-orang perlu hiburan untuk menghilangkan rasa bosan selama karantina. Lagi-lagi, internet menyelamatkan kita. Platform video on demand telah menjadi bagian dari kehidupan karantina kita. Netflix memperoleh 15,8 juta pelanggan baru sepanjang periode Januari hingga Maret 2020. Sedangkan YouTube mengalami kenaikan sekitar 20% dari setiap menit streaming. Pada minggu pertama April, Nielsen menghitung 32 miliar menit waktu streaming YouTube. Sedang tahun sebelumnya hanya merekam 15 miliar menit pada minggu yang sama. Robot dan drones.
Selama pandemi, robot telah digunakan untuk melakukan disinfektan area publik atau mengirimkan makanan kepada mereka yang sedang karantina. Sekarang, drone bisa membawa anjing berjalan-jalan di sore hari atau mengirim barang. Korea Selatan misalnya, mempunyai inovasi melayani konsumen dengan menggunakan robot sebagai inisiatif cegah kontak antara pegawai dengan konsumen di kafe yang mulai buka saat normal baru. Teknologi di sektor publik. Saat pandemi meluas di seluruh belahan dunia, masing-masing pemerintah mengambil langkah cepat untuk memanfaatkan teknologi dalam menangani COVID-19 di negaranya. Di Jawa Barat, kita punya Picobar, sistem terintegrasi yang memungkinkan pemerintah dapat melakukan diseminasi informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penanganan COVID-19 yang tepat. Dengan bantuan teknologi digital, pemerintah secara transparan dapat menyajikan data, melakukan pemetaan kasus, pendataan bantuan sosial, meningkatkan efektivitas tes masif, dan mendengar aspirasi masyarakat secara efektif. Ternyata, pandemi telah mendorong beberapa kemajuan di bidang teknologi. Proses digitalisasi di berbagai sektor dipaksa untuk beradaptasi, dan kita bergantung padanya saat pandemi. Demikian materi dari saya, kita lanjutkan dengan diskusi dari kelompok yang akan presentasi. Baik, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.